Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal-soal P3K khususnya untuk formasi perawat bagian ke-7. Soal-soal yang kita bahas nanti masih berdasarkan pengalaman dari beberapa teman yang pada tahun kemarin mengikuti seleksi P3K. Dan kemungkinan besar, soal-soal serupa akan diujikan lagi pada ujian P3K tahun ini. Jadi buat semuanya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan sebelum kita masuk ke soal dan pembahasannya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nyonya N, usia 28 tahun, dibawa ke IGD dengan keluhan diare sejak 3 hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui pasien BAB cair 7-8 kali per hari, pasien mengeluh lemas dan sering pusing, tekanan darah 90/60, nadi 92 kali per menit, suhu 36,5 dan respirasi 20 kali per menit. Dokter menginstruksikan untuk memberikan terapi cairan NaCl 2000 cc dalam 24 jam. Pertanyaannya, berapa tetes per menit kecepatan infus yang harus diatur? A. 26 tetes per menit, B. 28 tetes per menit, C. 30 tetes per menit, D. 32 tetes per menit, atau E. 34 tetes per menit. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Nah, untuk soal seperti ini, yaitu soal yang menanyakan tentang tetesan infus, ini adalah salah satu soal yang paling sering muncul, baik itu pada seleksi CPNS maupun P3K. Oke, langsung saja kita kerjakan ya teman-teman. Jumlah cairan kita kali dengan faktor tetes, kita bagi dengan waktu pemberian kali 60. Nah, di sini diketahui jumlah cairannya adalah 2000, jadi 2000 kita kali dengan faktor tetes, karena di sini pasiennya adalah pasien dewasa, jadi faktor tetesnya adalah 20. Kemudian kita bagi, waktu pemberiannya adalah 24 kali 60. Sama dengan 2000 kali 20, ini ada 40.000. Kita bagi dengan 1440 sama dengan 27,77. Nah, ini kita bulatkan saja menjadi 28. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B, yaitu 28 tetes per menit. Nah, selain menggunakan cara ini, di sini kita juga bisa menggunakan cara yang lebih praktis, yaitu dengan cara jumlah kolf kita kali dengan 7. Nah, di sini kita ketahui bahwa 2000 cc ini karena satu kolfnya adalah 500, berarti 2000 kita bagi 500, kita kali dengan 7. 2000 dibagi 500 ini ada 4, kemudian kita kali 7 sama dengan 28. Nah, sangat sederhana ya teman-teman. Nah, rumus ini bisa kita gunakan apabila diketahui bahwa dalam satu kolf itu ada 500 cc dan waktu pemberiannya adalah 24 jam. Lalu bagaimana jika pada soal yang ditanyakan waktu pemberiannya adalah bukan 24 jam, misalnya 12 jam. Nah, caranya dari rumus jumlah kolf kali 7 ini kita kalikan lagi dengan 24 dibagi dengan waktu pemberian. Jadi misalnya yang ditanyakan adalah waktu pemberiannya 12 jam, jadi 24/12. Nah, sebagai bahan latihan, ini nanti di akhir video akan kita berikan soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Nanti teman-teman jawab dan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar pada video ini. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, di sini kita sangat merekomendasikan buat teman-teman untuk sering berlatih tryout. Kenapa? Karena dengan sering berlatih tryout, selain bisa menambah wawasan teman-teman, hal ini juga akan melatih teman-teman dalam mengatur waktu atau memanajemen waktu dalam pengerjaan soal. Karena banyak teman-teman yang gugur bukan karena tidak bisa mengerjakan soal, tetapi karena salah dalam mengatur waktu sehingga mereka tidak bisa selesai tepat waktu. Dan salah satu platform penyedia paket tryout yang bisa teman-teman coba yaitu platform Nip Warrior. Nah, jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman mendapatkan 4 paket tryout kemampuan teknis keperawatan, 2 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman juga mendapatkan materi PDF, baik itu materi tentang keperawatan maupun tentang kesehatan umum.
Selain itu, teman-teman juga difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim NIP Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik saja linknya pada deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nyonya N usia 28 tahun dibawa ke rumah sakit dengan riwayat CA mame dan direncanakan untuk kemoterapi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan data tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, suhu 36,8, dan ini adalah kemoterapi yang ketiga. Anda berencana memasangkan gelang identitas sebelum pasien dirawat. Pertanyaannya, gelang warna apakah yang akan Anda pilih untuk pasien tersebut? A. Gelang warna merah, B. Kuning, C. Hijau, D. Ungu, atau E. Abu-abu. Dan jawaban yang tepat adalah opsi E, yaitu gelang warna abu-abu. Untuk gelang identitas ini terdiri dari beberapa warna ya teman-teman. Yang pertama gelang warna merah. Gelang warna merah ini digunakan pada pasien yang mempunyai alergi tinggi terhadap obat-obatan. Kemudian gelang warna kuning ini digunakan untuk pasien dengan resiko jatuh dan membutuhkan pengawasan ekstra. Lalu gelang warna hijau ini dipakai untuk pasien dengan alergi lateks. Kemudian gelang warna ungu itu digunakan untuk pasien dengan angka harapan hidup rendah. Lalu ada juga gelang warna pink itu untuk pasien perempuan, gelang warna biru untuk pasien laki-laki, dan gelang warna putih untuk pasien dengan kelamin ganda. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nyonya N usia 48 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa gagal jantung dengan kode diagnosa I50. Ketika dilakukan visite, tiba-tiba pasien mengeluh sesak nafas, dyspnea, dan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan data tekanan darah 110/80, nadi 98 kali per menit, RR 28 kali per menit. Pertanyaannya, tindakan keperawatan pertama yang harus dilakukan adalah A. Berikan oksigen, B. Berikan terapi obat bronkodilator, C. Ajarkan pasien untuk nafas dalam, D. Lakukan pemeriksaan EKG, atau E. Posisikan pasien kepala lebih tinggi. Dan jawaban yang tepat adalah opsi E, yaitu posisikan pasien kepala lebih tinggi atau posisi semi-fowler. Nah, di sini kata kuncinya adalah tindakan pertama. Tindakan pertama ini berbeda ya dengan tindakan utama. Nah, untuk tindakan pertama ini adalah langkah pertama yang dilakukan setelah teman-teman mengetahui ada masalah pada pasien. Sedangkan untuk tindakan utama itu adalah prioritas tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah pasien. Nah, jika pada soal di sini yang ditanyakan adalah tindakan utama, maka jawaban yang tepat adalah opsi A, yaitu memberikan oksigen. Sedangkan pada soal ini yang ditanyakan adalah tindakan keperawatan pertama, jadi lebih ke arah mengatur posisi pasien. Nah, berikutnya di sini adalah latihan soal yang bisa teman-teman coba kerjakan. Tuan Y usia 51 tahun dibawa ke IGD dengan dehidrasi berat. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pasien mengeluh lemas dan sering pusing, mukosa kering, turgor buruk, dan mata cekung. Tekanan darah 90/60, nadi 102 kali per menit, suhu 36,5, dan RR 24 kali per menit. Dokter menginstruksikan untuk memberikan terapi cairan 1500 cc dalam 12 jam. Pertanyaannya, berapa tetes per menit kecepatan infus yang harus diatur? A 38, B 40, C 42, D 44, atau E 46 tetes per menit. Nah, ini caranya seperti yang pada soal nomor 1 ya teman-teman. Bisa menggunakan cara biasa ataupun cara cepatnya. Nah, setelah teman-teman kerjakan ini, nanti teman-teman tulis aja jawabannya pada kolom komentar video ini. Oke, sementara cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.